Halo, namaku Wardana Alifasari, NIM G0023 dari kelompok A2. Oke, jadi di sini aku mau jelasin tentang beberapa topik. Langsung aja. Oke, next. Yang pertama, bentar. Yang pertama topik tentang rotator cuff. Ya, ini rotator cuff itu jadi ada empat. Dia di bagian deltoideus, di pundak. Yang pertama ada musculus infraspinatus, ada musculus supraspinatus, musculus teres minor, dan subscapula. Nah, yang untuk musculus supraspinatus dan subscapula itu dia ketutupan deltoideus. Jadi dia harus dibuka dulu, baru kelihatan. Bentar, ini ada fotonya. Eh, nah, bentar-bentar. Oke. Nah, jadi di sini ada gambarnya kan. Nah, yang tapi ini agak kurang jelas sih. Nah, yang di sini ada supraspinatus, infraspinatus, teres teres minor, subscapularis juga. Oh ya, buat sumbernya juga udah aku cantumin. Nah, di sini, benar. Nah, di atas ini sumbernya udah ada. Yang tadi juga lanjut gambar selanjutnya. Nah, di sini lebih jelas kan kelihatannya. Ya, jadi yang pertama tentang supraspinatus, dia itu insersionya di tuberculum maius humeri, terus origonya ada di fossa supraspinata, inervasinya diinervasi oleh nervus suprascapularis. Untuk yang musculus infraspinatus, dia ada di sini. Insersionya itu tuberculum maius humeri, lalu ya, lalu origonya fossa infraspinata, terus diinervasi oleh yang sama nervus suprascapularis. Next. Oke, di sini ada musculus subscapularis, insersionya dia tuberculum minus humeri, terus origonya di fossa scapula, inervasinya ada di nervus subscapularis superior et inferior. Terus yang terakhir ada musculus teres minor, insersionya di tuberculum maius humeri, origonya di margo axillaris scapula, terus diinervasi oleh nervus axillaris. Cara ngapalinnya gampang aja sih. Jadi jari kita tinggal gini aja, itu nanti bentar. Nah, yang paling atas, yang paling atas ini supraspinatus, terus di sini ada infraspinatus, jari jempolnya ini berarti subscapularis, terus uh, jari manisnya ini teres minor, ya kurang lebih kayak gitu. Terus, bentar. Ya, lanjut. Jadi di bagian rotator cuff ini juga ada beberapa klinis ya. Yang pertama itu robeknya otot rotator cuff. Yang penyebab utama dari nyeri bahu dan kecacatan terkait bahu yang menyebabkan 4,5 juta kunjungan dokter bla 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 bla. Ini ada di ini webnya bisa dibaca sendiri nanti. Pokoknya yang pertama itu yaitu tadi robeknya muskulus di rotator cuff. Terus yang kedua ini ada cedera saraf atau ketidakseimbangan otot-otot rotator cuff. Di sini dikutip dari buku Sobota ya, aku bacain aja. Bila terjadi masalah neuromuskular seperti pada cedera saraf atau ketidakseimbangan otot-otot rotator cuff, interaksi antar permukaan artikulasi sudah tidak terjaga lagi. Terus dislokasi terjadi bila adanya daya robekan secara tangensial terhadap kavitas glenoidalis, terutama pada saat terjatuh. Terus ada lagi, nggak kelihatan ya. Nah, ada lagi. Nah, ini frozen shoulder atau sindrom rotator cuff. Rotator cuff adalah kelompok otot yang mengelilingi bahu, bla 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 bla. Ha. Sindrom rotator cuff merujuk pada kencet.
Sindrom rotator cuff merujuk kepada spektrum penyakit dari rotator cuff dan frozen shoulder. Frozen shoulder adalah bentuk paling parah dari sindrom rotator cuff, menyebabkan restriksi berat pada semua pergerakan bahu atau frozen, membeku, sehingga disebut frozen shoulder. Pasien akan mengalami kesulitan ketika mengangkat tangan dan melakukan aktivitas di atas lainnya, mengakibatkan batasan ekstrim dari fungsi ekstremitas atas dan aktivitas harian. Ini sumbernya di sini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ya, topik kedua yang kita bahas adalah ya, tahulah ya apa. Nah, siapa nama wanita tersebut nggak guys bersanda? Lanjut aja. Nah, waktu melakukan gerakan squat seperti pada gambar itu kan ada kontraksi dari femur ya. Nah, di sini aku mau jelasin tentang otot-otot apa aja yang berkontraksi, mau itu otot agonisnya, sinergisnya, terus ya dan lain-lain dan kawan-kawan. Nah, ini bisa dilihat di sini ada otot yang berperan sebagai agonis, sinergis, stabilizer. Lanjut aja, nanti ada penjelasannya di sini. Nah, terus yang untuk agonis itu muskulusnya gluteus maximus, rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius. Yang dimana empat bawah ini merupakan musculus quadratus, ya musculus quadratus di bagian musculus femur anterior. Nah, di sini inervasinya empat ini itu nervus femoralis, terus musculus gluteus maximus ini dia yang di bokong paling gede itu. Nah, inervasinya nervus gluteus inferni. Untuk yang otot sinergisnya ada bisa femoris, musculus bisa femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, musculus adductor magnus, musculus gastrocnemius, musculus soleus. Inervasinya masing-masing ini kalau bisa femoris itu dinervasi oleh dua yaitu nervus tibialis dan nervus peroneus communis. Untuk musculus semitendinosus itu di inervasi nervus tibialis, begitu juga yang semimembranosus juga sama, musculus gastrocnemius juga sama, musculus soleus juga sama. Ini sama-sama di inervasi oleh eh, tibialis, nervus tibialis. Nah, untuk musculus adductor magnus itu diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus, yang dimana nervus ischiadicus ini nervus yang kalau nggak salah paling gede ya itu. Terus untuk otot stabilizernya itu apa sih? Otot stabilizer itu otot yang ini menstabilkan gerakan waktu dia bergerak, waktu dia kontraksi, waktu otot-otot lain kontraksi, nah, otot-otot ini itu yang menstabilkan. Nah, untuk muskulusnya ini sesuai sumber tadi ya, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus external obliquus. Nah, sebenarnya di sini itu keluar dari materi, tapi nggak apa, dijawab aja. Inervasinya itu ada intercostal nerve, terus yang musculus rectus abdominis itu thoracoabdominal nerve, dan ya, external obliquus itu sama intercostal nerve. Oke. Oke, pasti nggak ada kan pertanyaan. Lanjut. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.